popo kok ndak percaya dengan kita para habaib, gak popo, ndak apa-apa, wis komis dadi habib saiki, aku enggak, wis kelas dah, ndak ada masalah, sudah nggak apa-apa, sudah. Jadi nggak perlu dibuat besar, nggak ada masalah. Hah? Udah, ambil semuanya, ambil. Ambil. Yang penting kita tetap kondusif, kita bersaudara. Pun terakhir, pulang dari majelis ini kita bawa misi dua. Satu, kasih tahu orang-orang jangan boleh bergabung dengan kelompok-kelompok yang mengajarkan kebencian kepada habaib dan ulama. Mulai ya. Gak usah mulai framing lagi. Kasih tahu tetangganya, temennya, semuanya, ojo melok. Ya, harus. Jangan ikut itu. Paham ya? Kenal, kan? Nanti murid-muridnya yang punya pondok kasih tahu untuk memberitahu kepada keluarganya. Terus begitu. Kenapa? Karena sudah membuat kegelisahan terhadap para ulama. Paham nih ya? Ini yang pertama. Yang kedua, tetap dungo. Mudah-mudahan Islam di Indonesia tetap jaya. Umat Islam di Indonesia tetap bersatu. Ya pertama ya nyerah ya. Udah nyerah tapi masih berat ninggalin status Habib atau ngaku cucu Nabi. Jadi pengen ngakuin tapi pengen pakai bahasa yang apa namanya, yang enggak formal gitu. Ya seharusnya ngomong aja ya Habib ini bukan zuriat Nabi, kan begitu. Kedua ada framing. Biasalah framingnya. Framingnya jangan ikut kelompok yang mengajarkan kebencian kepada ulama dan habaib. Siapa? Kelompok mana yang mengajarkan kebencian kepada ulama dan habib? Gak ada. Yang kedua, framingnya itu apa coba? Membuat kegelisahan kepada para ulama. Ulama mana yang gelisah dengan penelitian ilmiah, dengan kajian ilmiah? Ulama mana? Masa ulama gelisah dengan adanya penelitian? Kan lucu. Kan ulama memang mengkaji, ya kan, memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan edukasi, pelajaran, pembelajaran kepada umat, kan begitu. Menasehati kalau memang ada yang salah, ada yang keliru, kan begitu. Ini luar biasa ya, masih aja framing. Ya Allah, ini polanya udah basi. 3 tahun loh polemik nasab masih gini-gini aja gitu. Bukti nggak dikasih, akhirnya apa? Narasinya itu ya seputar itu aja, udah framing. PWILS menebar kebencian lah, ya kan? Mengajarkan apa namanya, membenci ulama, habaib. Lah yang selama ini dijaga siapa? Makam-makam ulama, makam-makam para pendiri, tokoh, ya kan begitu. Gimana sih yang memasukkan sejarah mereka, yang seringkali mengintimidasi, memprovokasi, terus kemudian mempersekusi ulama, ya kan? Mereka lucu, ini lucu. Kita simak nih pendapat dari Kiai Imad soal ziarah Winongan ya. Nabi gitu, akhlaknya seperti itu, memaksakan. Kasus Winongan itu suatu bukti. Kasus Winongan kemarin, saya berharapnya Bapak Taufik Segaf itu tidak jadi itu acara. Agar apa? Agar kalau jiwanya itu jiwa Nusantara, seperti kebijaksanaan agung orang Nusantara, ketika ada semacam itu, maka dia akan meredam. Supaya menunjukkan rasa kedewasaan dan kebijaksanaan. Tetapi dasar plat G kan enggak gitu. Malah menunjukkan kita ini banyak pendukungnya. Ya pendukung hanya apa, mereka itu yang datang itu yang pendukung, berarti yang tidak datang orang Winongan, orang Pasuruan itu berarti semuanya tidak mendukung dia kan. Itu cara ilmu statistik itu seperti itu. Nah, jadi ini yang kita katakan, ini bukan karena kita membenci secara dzatiyah ya kepada kaum Balawi. Saya banyak kenal dengan Balawi, banyak sekali saya kenal dengan Balawi itu. Jadi ini kita ungkapkan pertama demi bangsa saya,
Yang kedua, demi mereka juga. Demi negara kita juga. Secara teritorial politik, negara kita wajib kita jaga. Bangsa kita, orang-orang yang ada di negara itu, saudara kita yang perlu untuk kita jaga, kita lindungi, kita muliakan. Mereka juga tamu kita yang juga wajib kita melindunginya kan. Itu dalam prinsip saya seperti itu. Nah, di dalam prinsip saya bahwa mereka itu adalah tamu yang wajib kita lindungi. Nah, tetapi mereka berlaku sebaliknya. Nah, ini yang kita sayangkan. Nah, ini jadi Gus Aziz Jazuli, Bang TJ ini kita selama Allah memberikan kepada kita keluasan waktu, tenaga dan lain sebagainya, kita terus memberikan pencerahan kepada masyarakat kita, kepada bangsa kita, juga pada negara kita, terutama Bapak Prabowo ya. Bapak Prabowo ini teman daripada keturunan Nabi asli nih. Bapak Prabowo itu keturunan teman dari Raja Yordan. Bapak Prabowo teman dari Raja Abdullah Yordan. Raja Abdullah Yordan itu adalah keluarga Nabi dari Bani Qatadah. Leluhurnya menjadi raja di Mekah Al-Mukarramah ratusan tahun. Kemudian ketika terjadi orang Wahabi menguasai Mekah, ada keturunannya yang ke Yordan kemudian menjadi raja di Yordan. Nah, ini Bapak Prabowo yang ketika Bapak Prabowo itu dalam masa-masa memerlukan temannya itu salah satunya yang paling dekat dengan Bapak Prabowo dulu ketika beliau tidak punya teman di Indonesia pasca reformasi itu adalah Raja Yordania J1 L859. Nah, sekarang ini jadi sebenarnya Bapak Prabowo memiliki hutang untuk menjaga harkat martabat keturunan Nabi asli semacam Raja Yordania itu. Dengan apa? Ya, dengan memberikan perhatian terhadap isu nasab ini, bahwa siapa saja yang mengklaim sebagai turun Nabi namun secara ilmu nasab tidak terverifikasi, secara ilmu sejarah tidak terverifikasi, tes DNA-nya lenceng, udah jangan ngaku-ngaku lagi di Indonesia sebagai turunan Nabi. Harusnya demikian. Mungkin sementara demikian dulu Gus Aziz. Kita mendengarkan dari Gus Aziz dan Bang TJ, coba pandangannya. Nah ya, jadi gitu. Jadi nggak ada dasar kebencian, karena ini buat bangsa, ini juga buat mereka yang notabene statusnya sebagai tamu yang harus kita lindungi gitu. Tapi yang disayangkan menurut Kiai Imad itu tadi, beliau mengatakan ini sebaliknya, seakan-akan kita yang tamu begitu. Dan di akhir Kiai Imad itu spill juga ya, Pak Prabowo berteman baik dengan Raja Yordan, dengan sekilas sejarah singkatnya itu iya juga ya. Kan waktu lagi pertemuan internasional kan luar biasa tuh sambutan hangatnya kan Raja Yordan itu, karena memang dulu pernah mendidik bersekolah bareng juga kan, jadi kelulusan terbaik waktu itu beliau itu. Padahal Pak Prabowo gampang, tinggal telepon aja, tanyain tuh ya kan Raja Yordan. Misalnya kalau bahasa kita, Kang, haplogrup ente apa gitu kan. Misalnya J1, wah udah kelar tuh. Gampang sebenarnya buat presiden kita tuh. Ya kan, tinggal japri aja WA atau telepon langsung. Kang, punten ya, kalau bahasa kita aja begitu. Haplogrup ente apaan? J1. Oh bukan G, bukan. G mah plat G Yahudi Askenazi gitu. Ya itu teman-teman ya. Sekilas tentang framingan Pak Taufik Assegaf di acara Winongan kemarin ya. Sayang banget ya, masih kayak gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Udah 3 tahun. Dan kemudian ya Kiai Imad menegaskan bahwa apa yang dilakukan PWILS dan para simpatisan protesi semua itu nggak ada kaitannya dengan kebencian. Ya, ini murni untuk bangsa, negara, dan agama. Khutbah wa makadar dan Allah ya kumajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.